Baik, teman-teman, terima kasih sudah join di pelatihan ini. Jadi, kira-kira 2 jam ke depan kita akan belajar sama-sama mengenai formula dasar yang sering dipakai dan beberapa hal nanti sekitar validasi, kemudian ada filter, kemudian juga nanti kita akan belajar beberapa view. Nah, dasar-dasar ini yang harus teman-teman kuasai dan wajib dikuasai agar bisa lancar membuat aplikasi AppSheet. Jadi latar belakang dari saya membuka pelatihan ini adalah banyak sekali member maupun beberapa orang yang Zoom private dengan saya itu sebenarnya kendalanya adalah di penguasaan konsep awal dari AppSheet dan kemudian juga formula serta validasi dasar di AppSheet. Jadi sebenarnya untuk AppSheet ini kita dimudahkan untuk bisa membuat aplikasi untuk pengolahan data dan sebagainya, untuk generate report dan sebagainya itu sudah dibuatkan mudah dan otomatis. Cuma memang kadang kita harus belajar eh, terstruktur mulai dari tahapan-tahapan yang awal, kemudian apa saja sih yang akan harus dibuat untuk pertama kali agar bisa membuat semuanya itu otomatis. Nah, harapan saya malam ini materinya bisa teman-teman kuasai, bisa jadi dasar teman-teman untuk nanti membuat aplikasi AppSheet. Karena dasar ini yang untuk membuat aplikasi apapun akan terpakai seperti itu. Oke, saya mulai share screen saya. Oke, oke, semoga sudah terlihat. Jadi template ini nanti akan saya share di akhir dari sesi. Jika teman-teman ingin mengcopy dari template ini untuk digunakan sebagai bahan belajar, silahkan nanti akan saya share di grup di akhir sesi. Terus kemudian nanti hasil rekaman dari Zoom ini akan saya share juga di grup seperti itu. Nah, untuk diskusi nanti akan saya buka di akhir sesi, juga akan saya buka sesi diskusi tanya jawab. Silakan teman-teman bertanya sesuai dengan materi yang akan disampaikan saat ini. Seperti itu. Jadi untuk pertama kali teman-teman mungkin sekarang akan melihat dulu aja nanti teman-teman bisa ulang-ulang seperti itu videonya. Oke, sebenarnya sih video-video kecil-kecilnya terpisah-terpisahnya saya sudah buat beberapa video di YouTube saya, cuma memang tidak terstruktur, maksudnya tidak urut dari awal sampai akhir. Nah, kita akan coba rangkum dan singkat dalam 2 jam ini, semoga bisa tercover dengan baik seperti itu. Oke, di sini memang nggak memulai dari awal ya. Jadi aplikasi ini sudah ada datanya, datanya ada di seperti ini. Ini data dari spreadsheet-nya. Jadi ada beberapa sheet di sini. Di sini ada user, ada karyawan. Di sini juga sudah saya siapkan ada beberapa data contohnya. Nah, nanti kita akan mengolah data ini dan juga data user ini. Oke, di sini ada data user. Nah, kita nanti akan menggunakan login yang dengan satu email. Jadi satu email bisa digunakan ke beberapa login user. Nanti kita akan coba itu. Nah, untuk detail cara membuat login dengan multi user satu email ini ada video terpisah ya. Saya nggak akan bahas di situ karena nanti fokus kita ada di formula. Terus kemudian data karyawan ini nanti ini adalah contoh yang akan kita olah datanya seperti itu. Oke, langkah pertama setelah datanya ada, kita akan koneksikan dengan AppSheet-nya. Jadi di menu data, di menu data, kemudian nanti di bagian
data type-nya harus disesuaikan. Ini ada disesuaikan. Terus kemudian setelah itu, nah kita akan belajar mengenai formulanya. Formula itu di AppSheet itu hampir sama dengan di spreadsheet, tapi tidak sama persis. Jadi hampir sama aja gitu. Nah, kemudian untuk yang beberapa formula nanti kita akan belajar. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang select, gitu ya. Select. Oke, jadi contohnya di sini saya buka di data karyawan. Kemudian untuk contoh query-nya saya akan buat satu virtual kolom. Oke, di sini virtual kolom saya sudah buka satu virtual kolom. Nah, kemudian di sini adalah tempat kita membuat formulanya. Jadi untuk formula ini kita akan belajar penggunaan formulanya ya. Jadi kita akan ambil contohnya, kemudian nanti kita akan praktekkan cara menggunakan formulanya ini seperti apa sih gitu. Oke. Untuk pertama kali formula dasar yang harus kita kuasai ini kita akan mengenal dengan lookup. Oke, di sini sebenarnya AppSheet sudah menyediakan dokumentasinya dari formula ini, formula lookup ini. Tinggal kita klik di tanda panah di bawah ini. Nah, sudah dijelaskan bagaimana penggunaan lookup ini seperti ini. Silakan bisa dibaca. Nah, kita akan coba, saya akan coba jelaskan dengan versi saya gitu ya. Nah, lookup ini adalah untuk gunanya adalah untuk mencari nilai di satu kolom berdasarkan kunci sesuatu. Contohnya adalah contoh penggunaannya adalah misalnya saya akan mencari nama berdasarkan nomor induk misalnya atau nomor karyawan. Jadi saya dengan nomor karyawan saya ingin mengetahui namanya, kemudian alamatnya, nomor KTP dan data-data selanjutnya seperti itu. Nah, lookup ini cocok digunakan untuk pencarian data berdasarkan kode tertentu. Nah, lookup ini dia mempunyai 4 parameter. Kalau teman-teman lihat di sini ada 4 ya. Oke, parameter yang pertama itu adalah value. Itu parameter pertama. Value ini adalah kolom atau data sebagai dasar pencarian. Seperti itu lookup. Kemudian parameter yang kedua itu adalah dataset. Jadi kalau dataset itu istilah di AppSheet untuk menunjukkan adalah nama sheet-nya atau nama tabelnya. Jadi dataset ini seperti di sini. Jadi kalau ada, nah ini ya, ada sheet ini, ada user, ada karyawan, ada navigation, itu adalah datasetnya. Gitu. Kalau yang kolom itu yang seperti ini. Jadi ada yang timestamp, nama lengkap, nomor induk, segala macam ini adalah kolomnya. Oke, kita kembali ke AppSheet. Terus parameter yang ketiga itu adalah kolom. Nah, kolom ini, kolom ini di parameter ketiga ini itu harus sama dengan parameter yang pertama. Nah, yang akan kita bandingkan, akan kita compare, akan kita cari itu pencariannya itu adalah kita akan membandingkan antara parameter pertama ini dengan parameter ketiga. Jadi parameter pertama dan parameter ketiga itu harus sama isinya. Perbedaannya adalah untuk yang kolom ini adalah nama kolom yang ada di sheet ini, di dataset ini. Seperti itu. Terus kemudian yang ini, parameter pertama ini adalah data kolom yang akan kita gunakan untuk sebagai referensi yang akan kita cari. Terus parameter yang keempat ini adalah return kolom. Return kolom itu akan kolom apa yang akan kita tampilkan hasilnya. Oke, seperti itu contoh cara pembacaan formula tadi ya. Nah, kita akan contohkan ya. Contohnya kita lihat di dalam tabel karyawan ini. Oke, di tabel karyawan ini ada ID, kemudian ada nama lengkap. Oke. Nah, kita akan contohkan lookup ini, kita akan mencari ID yang ke-13 itu namanya siapa sih gitu ya. Berarti namanya harusnya Amelia Ulfa.
Nah, kita akan cari data ke ID yang ke-13 ini, namanya siapa. Itu ya. Nah, caranya adalah kita akan look up. Oke, kita akan look up, terus kita akan cari datanya. Nah, oke, data pertama kita kan harusnya eh, pakai kode ya. Oke, kode berarti apa tadi? Jadi saya punya kode misalnya 3 tadi ya, 4 misalnya. Terus kemudian di dataset itu adalah nama tabelnya atau nama sheet-nya. Tadi kita punya sheet namanya adalah karyawan. Oke, terus kemudian kolomnya, nah kalau tadi ini ya, kolom yang ketiga, parameter yang ketiga itu harus sama dengan yang parameter pertama. Oke, parameter pertama tadi adalah ID, maka di parameter ketiga ini juga harus ID, seperti itu. Oke, kemudian yang parameter keempat ini adalah kolom atau data yang akan kita tampilkan. Yang akan kita tampilkan adalah tadi ada nama lengkap, ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, coba kita tes. Oke, sudah dites ya. Namanya adalah Agam Mulia AD. Kita lihat di datanya. Yang nomor 4, apakah Agam Mulia? Ya, betul ya. Seperti itu. Itu contoh sederhana penggunaan lookup. Oke. Oke, semoga bisa dipahami, nanti bisa teman-teman bisa ulang-ulang lagi. Nah, untuk data yang lain juga bisa. Jadi untuk selain nama lengkap, misalnya yang akan kita tampilkan adalah alamat, misalnya kalau ada alamat. Apakah ada alamat? Tidak ada ya. Kita lihat datanya misalnya adalah departemen. Oke, berarti kita bisa ini dengan departemen. Berarti kita akan mencari karyawan berdasarkan ID-nya. Kita lihat ID-nya adalah 4. Nah, ID 4 ini nama departemennya apa? Nah, kita bisa tes di sini. Oke, ini adalah departemennya ya. Jadi kita lihat yang baris pertama aja. Ini kan semuanya sama. Nanti semuanya sama. Berarti Ion Store ini tadi. Oke, itu adalah cara penggunaan lookup. Oke, kemudian kita lanjutkan formula yang lainnya. Oke, kalau formula yang lainnya adalah lookup biasanya itu sering dipakai berbarengan dengan select. Oke. Di sini ada select. Select ini adalah formula untuk memfilter data. Jadi memfilter data itu sebenarnya ada dua ya di AppSheet. Jadi ada select dan ada filter. Nanti kita akan bandingkan atau kita akan bedakan antara formula filter dan lookup ini dan select ini apa perbedaan dan apa kesamaannya. Terus satu, kedua, kapan kita memakai select dan kapan kita memakai filter. Seperti itu. Oke, select tadi adalah formula untuk memfilter data. Ya, itu select. Nah, select ini dia punya dua parameter. Dua parameter. Sebenarnya dia ada tiga, cuman kalau dia ada kurung siku seperti ini, itu boleh tidak digunakan. Gitu ya. Nah, pertama kita akan gunakan adalah select. Select ini ada dua ya. Yang pertama adalah dataset, kemudian ada kolom. Nah, dataset tadi adalah nama sheet-nya atau nama tabelnya. Terus kemudian nanti akan diikuti dengan kolom. Jadi nanti isinya ini nanti akan diisi dengan nama dataset dan juga nama kolomnya. Oke, kita tadi punya dataset atau punya sheet namanya adalah karyawan. Kita ketik karyawan. Nah, kemudian dia akan otomatis menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel karyawan ini. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan menampilkan apa? Kita akan memfilter apa? Kita akan memfilter karyawan dan kita akan menampilkan nama lengkapnya.
gitu ya, nama lengkapnya. Nah, ini untuk yang parameter pertama sudah selesai. Jadi ada dataset, ada kolom. Di sini ada dataset, datasetnya adalah karyawan, dan kolomnya adalah nama lengkap. Nah, kemudian parameter kedua, kita kasih koma. Di sini ada row condition. Row condition ini adalah kondisi yang harus terpenuhi agar nanti nama lengkapnya ini bisa ditampilkan. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya di sini ada row condition, artinya kondisi ini adalah kondisi untuk row atau untuk barisnya. Jadi nanti select ini akan memfilter data dan hanya mengambil satu kolom, yaitu kolom yang ada di sini, yang di parameter pertama. Nah, kolomnya adalah nama lengkap. Jadi select ini akan memfilter data dan akan mengambil hanya satu kolom saja. Tapi nanti isinya lebih dari satu baris. Oke, kita selesaikan dulu yang row condition-nya. Row condition-nya adalah kita akan mencari nama dari karyawan tadi yang misalnya adalah jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini untuk memanggil kolom kita memakai kurung siku seperti ini. Nah, di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ini kita cari yang jenis kelaminnya adalah pria. Nah, dengan seperti ini berarti kita akan memfilter data karyawan dan akan menampilkan namanya yang jenis kelaminnya adalah pria. Oke, kita akan tes. Nah, dia akan menampilkan seluruh data dari karyawan tadi yang alamat yang jenis kelaminnya adalah pria. Nah, ini adalah karyawan-karyawan yang jenis kelaminnya pria. Oke. Jadi, ada perbedaan dan ada kesamaan dari antara formula select tadi, yang ini, dengan lookup tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kalau lookup tadi, dia hanya menampilkan satu buah data di satu kolom. Gitu ya. Lookup itu dia hanya menampilkan satu buah data. Nah, kalau select ini dia akan menampilkan beberapa data atau beberapa baris yang sesuai dengan kondisinya. Itu adalah select. Oke. Terus kemudian ini bisa kita kembangkan ya, kita bisa kembangkan. Contohnya adalah kita akan menghitung. Tadi kan kita akan menampilkan gitu ya. Nah, saya akan menghitung jumlah datanya. Nah, jumlah datanya itu kita bisa memakai formula count. Count dia akan menghitung jumlah datanya ya, count. Nah, kalau count kurung buka seperti itu, nah kita tutup di akhir seperti ini. Nah, seperti ini berarti kita akan menghitung jumlah datanya. Oke, berarti ini datanya adalah 83. Data apa tadi yang 83? Data yang nama karyawannya, jenis kelaminnya adalah pria tadi. Jadi yang jenis kelaminnya pria akan kita hitung satu-satu. Nah, ini hasilnya adalah 83 data. Nah, itu untuk yang select. Terus kemudian kita akan pilih lagi, kita akan coba select dengan ini yang berbeda ya, dengan kondisi yang berbeda. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya select tadi sama karyawan, terus kemudian saya akan jenis kelamin, gitu ya. Saya akan menampilkan jenis kelamin, terus kondisinya saya akan ambil semua data. Kalau semua data itu saya cukup pakai kondisi true seperti ini. Jadi dengan true seperti ini, maka saya akan mengambil seluruh data. Jadi kondisinya tadi tetap ada, teman, kita berikan true. Jadi kondisinya itu ambil semua data. Nah, kalau ada seperti ini, select karyawan, jenis kelamin, semua jenis kelamin, kira-kira ada yang bisa nebak hasilnya seperti apa? Kita coba sama-sama ya. Kalau seperti ini, dia datanya seperti apa hasilnya.
Oke, dia akan menampilkan per baris jenis kelamin yang ada di setiap baris tadi. Ini ada pria, 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 wanita, pria, pria, pria. Nah, kalau kita lihat di datanya, urutannya sama. Bukan yang ini. Oke, di sini ya, ada pria, 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 wanita, pria, 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 gitu ya. Seperti ini. Nah, formula yang ini tadi, nah ini tadi, dia menampilkan seluruh jenis kelaminnya. Jadi prianya berkali-kali, wanitanya berkali-kali. Nah, oke, sekarang gimana caranya kalau hanya saya menampilkan saya duplikatnya nggak ditampilkan. Jadi yang akan tampil cuma pria dan wanita aja. Oke, cara menampilkannya tadi kita diselect tadi di bagian formula parameter yang ketiga. Di sini kan ada distinct ya. Distinct itu artinya adalah unik atau enggak gitu. Jadi kalau kita buat true seperti ini, maka data yang sama tidak akan ditampilkan dua kali. Kalau seperti ini, berarti nanti data yang akan ditampilkan hanya pria dan wanita saja. Jadi nggak diulang-ulang pria, 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 wanita, pria, pria gitu. Kita akan coba ya. Jadi distinct itu dia akan membuat tidak ada data yang diduplikat. Gitu. Nah, di sini cuma ada pria dan wanita. Seperti itu. Nah, untuk distinct ini juga ada formula lain. Gitu. Selain ini, kita bisa memakai di sini ada namanya satu formula namanya unique gitu ya, unique. Nah, seperti ini kalau unique seperti ini, maka hasilnya sama. Jadi cuma pria dan wanita. Jadi yang duplikat data dia nggak ada. Jadi kalau ada duplikat data dia hanya dihitung satu kali. Jadi kalau kita tes hasilnya juga sama. Jadi cuma ada pria dan wanita. Oke, pria dan wanita. Oke, di sini kita tadi sudah belajar ada banyak formula ya, sudah ada banyak formula. Oke, kita akan belajar select lagi. Select. Oke, kita ada select. Terus kemudian saya akan kondisinya ada dua. Contohnya seperti ini ya. Kita ke data karyawan dan di sini saya akan menampilkan nama-nama yang jenis kelamin nama-nama karyawan yang jenis kelaminnya pria dan dari divisi atau departemen finance. Jadi kondisinya sekarang ada dua. Jadi saya akan menampilkan semua karyawan yang jenis kelaminnya pria dan juga dari departemen finance, gitu ya. Oke, caranya adalah kita pakai select karena select tadi untuk memfilter data akan menampilkan beberapa baris tapi hanya satu kolom, gitu ya. Nah, jadi saya akan ketik karyawan karena ini adalah dataset. Nah, kemudian yang akan saya tampilkan apa tadi? Yang akan saya tampilkan adalah nama karyawan. Jadi saya pilih ada bukan nama karyawan, nama lengkap. Oke, kemudian saya berikan kondisi. Kondisinya ada dua tadi. Jenis kelaminnya pria dan juga dari departemen finance. Oke. Nah, untuk kondisi yang lebih dari satu, itu di AppSheet mengenal ada kondisi OR dan juga kondisi AND. Kondisi contoh adalah kondisi N gitu ya. Kondisi N seperti ini. Jadi untuk mengetik formula, jadi dibiasakan misalnya kalau udah formula N seperti ini, langsung buru-buru dikasih kurung buka dan kurung tutup. Jadi nanti kalau ada formula yang bertumpuk seperti ini, nanti kurung buka dan kurung tutupnya itu nggak ada yang kurang atau nggak ada yang lebih. Oke, kondisi N. Kondisi N ini kalau dilihat dari penjelasan ini, dia ada beberapa kondisi. Ada kondisi satu, kondisi kedua, kondisi ketiga. Nah, N ini adalah satu formula yang kalau misalnya di dalam kondisinya itu ada dua, dua-duanya itu harus bernilai benar. Ya. Jadi kalau pria dan wanita, jadi prianya benar, pria dan wanita, pria dan finance. Jadi kalau prianya benar dan finance-nya benar gitu. Jadi kalau dua-dua kondisi tersebut bernilai benar, maka
N akan berhasil. Nah, kalau salah satu kondisi bernilai salah, maka N tidak akan bekerja. Artinya dia tidak akan dijalankan gitu ya. Tidak akan bernilai benar. Jadi misalnya contohnya tadi ya, misalnya si baris pertama ini apakah jenis kelaminnya pria dan finance? Ya benar, berarti true, bernilai benar. Terus yang kedua ini, apakah dia pria dan finance? Oh bukan, berarti dia bernilai salah gitu ya. Itu maksudnya si N tadi. Nah, N tadi punya dua kondisi ya, kondisi satu dan kondisi kedua. Kondisi pertama adalah tadi kita akan panggil kolomnya dengan kurung siku yang jenis kelaminnya tadi ya. Jenis kelaminnya sama dengan pria. Oke, dan kita kasih koma kondisi keduanya sekarang. Dan apa tadi? Dan departemennya adalah finance. Adalah apa tadi? Finance. Oke. Kita akan lihat ya. Kita akan lihat nama karyawan yang jenis kelaminnya pria dan departemennya finance. Kita akan tes. Oke, di sini ada tiga nama ya. Ada Ade Alam dan Ade Ade Alam. Ya Ade dan Muhammad Rifai. Ade dan Muhammad Rifai. Nah, kita lihat apakah dua tadi Ade dan Muhammad Rifai. Muhammad Rifai kita cari ya. Yang di bagian finance. Kita cari bagian finance. Mana ada yang udah ketemu belum finance? Ini ada finance tadi. Finance, tapi ini wanita, jadi nggak ikut. Terus kemudian kita cari finance lagi. Nah ini ya, Muhammad ini ya, ketemu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan kondisi N tadi. Gitu. Nah sekarang kalau misalnya kondisinya kita rubah menjadi OR. Oke, kira-kira teman-teman ada yang bisa nebak nggak sih? Ceritanya kalau OR seperti ini hasilnya apa? Kalau gini berarti bacanya adalah kita akan menampilkan nama karyawan yang jenis kelaminnya pria atau departemennya finance. Jadi namanya atau dia kalau ketemu pria dia akan bernilai true. Kalau departemennya finance juga bernilai true. Kalau dua-duanya juga akan ditampilkan. Jadi kalau or itu salah satu bernilai benar aja, maka dianggap sebagai benar semua. Itu kalau or. Kalau n tadi kondisi 1 dan 2 itu harus bernilai benar, maka baru ditampilkan hasilnya. Itu bedanya. Jadi kalau or itu salah satu aja terpenuhi, maka akan ditampilkan. Nah, seperti ini nanti datanya akan lebih banyak. Jadi yang pria akan ditampilkan, yang departemen finance akan ditampilkan, dan dua-duanya pria dan departemen finance juga akan ditampilkan. Kita akan tes hasilnya. Oke, di sini ya, dia akan pasti banyak. Jadi yang pria akan ditampilkan, yang departemen finance juga ditampilkan, walaupun departemen finance itu ada wanitanya. Jadi dia akan ditampilkan. Seperti itu. Oke, itu bedanya formula tadi. Jadi sama-sama N, tapi kalau kondisi sama-sama select, kalau kondisinya ini kita salah membuat kondisi, maka hasilnya juga akan salah. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke formula yang lainnya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut. Di sini tadi kita sudah belajar and dan or, kemudian ada count, ada select, terus kemudian ada lookup, gitu ya. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang filter. Oke, filter ini juga dia akan formula untuk menyaring data atau memfilter data.
Cuma kalau filter ini dia akan menampilkan ID dari tabel, terus kemudian juga dengan kondisi seperti yang select tadi. Tapi yang ditampilkan adalah ID-nya. Oke, kalau tadi kan kita spesifik akan menampilkan kolom yang mana. Gitu. Nah, kalau yang di filter ini dia akan menampilkan ID dari tabel kita. Nah, ID-nya ini di mana? ID-nya ini ada di sini. Jadi kalau kita kembali ke bagian AppSheet di data, terus kemudian kita pilih yang karyawan. Oke, di bagian karyawan ini, nah di sini ada ID, ada ID. Oke, untuk ID ini setiap tabel itu harus punya ID. ID ini adalah penanda setiap baris untuk mewakili atau untuk mereferensikan semua kolom yang ada di bawahnya. Jadi ID ini harus unik, artinya di setiap baris ID ini nggak boleh ada yang sama. Contohnya, nama itu tidak boleh dijadikan ID. Jenis kelamin tidak boleh dijadikan ID karena jenis kelamin itu bisa sama. Nama pun itu juga bisa sama. Contoh lagi, misalnya tanggal lahir itu juga nggak bisa dijadikan ID. Nah, kalau kita punya satu tabel dan kita bingung menjadikan yang mana yang akan dijadikan ID, maka kita bisa membuat satu kolom yang kita sebut misalnya ID. Oke, terus kemudian hasilnya atau nilainya, nilai dari ID ini bisa kita acak, gitu ya. Contohnya adalah saya punya misalnya nih ya, saya tambahkan satu buah kolom baru di sini, satu buah kolom baru. Nah, terus kemudian saya insert sebuah kolom baru. Ini saya beri nama kode, seperti itu ya. Oke, kode. Nah, nanti saya akan mengacak ID dengan kode acak yang tidak akan sama di setiap barisnya, tapi akan dibuat secara otomatis. Nah, oke, kalau ada perubahan data seperti ini, jadi kan ini struktur datanya di spreadsheet kan berubah, karena tadi saya menambahkan satu kolom baru. Maka di AppSheet itu wajib kita regenerate ulang strukturnya. Jadi untuk mengenerate, tadi karena kita merubah yang data karyawan, sini kita bisa klik di tabel karyawannya, terus di titik 3 ini ada regenerate skema. Jadi kita regenerate, terus kita regenerate. Nah, nanti akan ada penambahan kolom baru tadi. Kolomnya adalah tadi apa tadi? Kode ya kalau nggak salah ya. Kode tadi. Oke, kita lihat dulu. Jadi itu ya harus kalau ada perubahan struktur data di spreadsheet-nya, kita harus mengenerate ulang di bagian AppSheet biar strukturnya itu sama. Oke, nah di sini ada kode. Nah, kode ini biar ada kodenya itu diacak sama aplikasi, maka di sini di bagian initial value di sebelah kanan ini kita scroll ke kanan kodenya ini. Nah, di sini di initial value-nya ini kita klik. Nah, kita ada formula namanya unique unique ID. Nah, unique ID ini artinya adalah formula ini akan membuat kode acak di setiap baris data yang nanti kita simpan. Itu unique ID. Jadi nanti akan dibuat kode acak dan setiap baris itu nggak ada yang sama. Oke, itu formula dari unique ID tadi. Oke, terus kita save aja. Oke, untuk itu yang bisa kita jadiin ID ya. Kalau memang kita tuh nggak punya ID atau nggak punya kode, jadi kita bisa memakai ID apa kode ini di unique ID ini. Nah, untuk memindahkan ID-nya kita tinggal klik ID-nya di sini. Ini kita hilangkan. Seperti itu. Ini contohnya ya. Oke. Saya akan balikin ke semula tadi. Oke.
kita udah mengenal unique ID tadi. Terus kemudian di filter, nah kita akan coba yang bagian filter tadi ya. Oke, kita akan ke virtual column lagi. Terus kemudian kita klik di app formula. Nah, kita coba yang filter. Nah, filter ini cuma ada dua parameter. Yang pertama adalah dataset. Dataset berarti adalah karyawan tadi, nama sheet-nya. Oke, karyawan. Nah, terus kemudian dia akan minta row condition. Row condition-nya contohnya tadi ya, misalnya yang jenis kelaminnya adalah pria. Oke, dia akan memfilter data ya. Nah, kita akan lihat bedanya apa dengan yang select. Jadi sama-sama filter. Nah, bedanya adalah kalau dia akan menampilkan ID-nya. Jadi ID dari setiap baris tadi akan ditampilkan yang jenis kelaminnya adalah yang pria tadi. Jadi yang ditampilkan adalah ID-ID-nya dan bukan nama. Nah, itu tadi ya. Jadi kita bisa simpulkan apa sih bedanya filter dengan select. Jadi kalau filter tadi yang ini, filter ini adalah dia akan mengembalikan atau menampilkan ID-nya dari sesuai data yang kondisinya ini. Sama kondisi juga bisa ditambah N, bisa ditambah OR, gitu ya, sesuai dengan nanti kebutuhan di aplikasi. Nah, kalau select itu kita bisa menampilkan, tapi kita bisa memilih kolom mana yang akan kita tampilkan. Itu bedanya dengan filter ini. Kalau lookup tadi kita hanya menampilkan satu kolom dan satu baris, jadi hanya satu data aja. Kalau misalnya yang memenuhi syarat lookup itu lebih dari satu gimana? Maka data yang pertama kali ketemu itu yang ditampilkan. Setelah itu data selanjutnya tidak akan ditampilkan. Itu bedanya lookup dengan select dan juga dengan filter. Oke, itu semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu untuk yang kita pemanasan untuk memahami formula-formula yang sering dipakai di AppSheet. Nah, rasanya untuk yang formula penting itu itu udah cukup sih. Nanti ada lagi ada in ada lagi nanti kita sambil sambil jalan kita langsung praktek dengan datanya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bagian aplikasi ini, cara implementasi dari formula-formula yang kita pelajari tadi. Oke, sebentar saya baca chat dulu. Oke. Oke, aman. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan coba membuat aplikasi sederhana memakai data yang sudah kita punya tadi dan juga akan mengimplementasikan formula yang akan kita buat tadi. Oke. Nah, di sini sudah ada login sebenarnya. Login ini dia satu email, dia beberapa user. Untuk membuat login seperti ini, saya nggak akan jelasin di sini ya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di grup, kalau nggak salah saya pernah share cara membuat login ini seperti apa. Dan login ini yang satu email bisa dipakai untuk beramai-ramai user gitu ya. Ini mungkin salah satu solusi bagi teman-teman yang membuat aplikasi kadang terkendala hanya 10 user yang aktif gitu, seperti itu ya. Ini bisa kita pakai sebagai alternatif login biar tidak kena limit seperti itu. Nah, cara implementasinya memang harus ada trik-trik khusus yang bisa kita pakai gitu. Nanti saya akan share ke teman-teman di lain waktu bagaimana caranya satu email itu bisa dipakai oleh bisa sampai ratusan mungkin ribuan
user dengan teknik ini, dengan user setting ini. Kalau teman-teman pernah menggunakan seperti ini. Oke, di sini saya punya login ini ya. Ada admin, di sini ada B1234, B432. Ini saya login sebagai admin. Oke, kita akan belajar tentang yang pertama adalah slicing data. Jadi slicing data atau slice ya. Di Excel juga mungkin kayaknya ada slice. Jadi slice itu ada di menu data. Jadi, contohnya adalah kita tadi punya karyawan. Kita punya karyawan. Nah, terus kemudian dari data karyawan ini kan datanya masih jadi satu ya, antara pria dan wanita, departemennya juga masih jadi satu. Terus kemudian ada jenis kelaminnya juga masih nyampur jadi satu. Nah, kita akan coba membuat slice. Slice itu adalah pembagian data ya. Bisa juga kita sebut sebagai filtering, tapi filtering layer pertama, artinya filtering yang terjadi di sisi data atau dataset gitu ya, bukan di sisi aplikasi. Jadi nanti sebenarnya validasi ini saya akan mencontohkan nanti ada dua macam validasi. Validasi yang pertama adalah validasi layer pertama atau layer dasar, itu adalah validasi yang ada di sisi data. Itu. Kemudian juga ada validasi yang ada di sisi aplikasi. Nah, biasanya di validasi sisi aplikasi ini contoh penggunanya adalah seperti ini. Jadi kalau saya login sebagai admin, maka data yang akan tampil adalah data ABC, gitu ya. Kalau saya akan login sebagai user biasa, maka yang akan tampil adalah cuman A dan B, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah validasi yang bisa kita pakai di tingkat aplikasi. Tuh, contohnya adalah seperti itu. Kalau di tingkat data, nah kita akan membuat contohnya seperti ini. Jadi untuk slice, tadi karyawan ya. Nah, untuk membuat slice di menu data ini, saya akan membuat slice di bagian karyawan. Jadi saya klik tanda plus di sebelah kanan karyawan ini. Nah, kita ada new slice. Oke, di new slice ini kita akan kasih nama misalnya adalah karyawan pria. Oke, karyawan pria. Terus kemudian source datanya ini kita ambil dari karyawan karena yang akan kita kelola adalah data karyawan. Kita pilih yang karyawan. Nah, di sini ada row filter condition. Row filter condition ini, nah ini yang tadi ya, yang formula-formula itu tadi kenapa saya bahas pertama, karena nanti ini akan banyak main dengan formula di sini. Oke, jadi kenapa formula ini wajib sekali teman-teman kuasai dan tidak boleh ragu-ragu ini, oh ini pakai select, oh ini pakai filter, oh ini pakai if. Tadi if belum ada ya, dan segala macam itu harus yakin bahwa oh kita pakai yang ini. Oke, di sini contoh adalah row filter condition. Jadi kita bisa membuat filter di layer pertama ini, di layer data ini. Nah, contohnya misalnya tadi ya, kita create new expression-nya. Oke, nah kita akan bikin. Nah, di sini pedomannya di sini teman-teman, ini yang memudahkan teman-teman. Jadi di sini ada kurung ya, ada kurung, buka kurung tutup, ada yes or no. Itu berarti kondisi yang teman-teman harus ketik di sini, formula yang diketik di sini, nanti harus bernilai ya atau tidak, yes or no, true atau false gitu-gitu ya. Jadi nggak berupa angka, nggak berupa huruf, nggak berupa data yang lain, tapi harus kondisi ya atau tidak gitu ya. Nah, untuk kondisi ya atau tidak, kita bisa memakai if, kita juga bisa memakai langsung dengan sama dengan. Ya, kita akan coba sama-sama ya. Contohnya adalah ini, kita akan membuat slice yang karyawannya adalah pria. Nah, untuk membuat karyawannya ada pria, kita bisa langsung panggil kolomnya. Kolomnya ada tadi apa? Jenis kelamin ya. Jenis kelamin sama dengan pria. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa tes ya tadi. Nah, ini akan menampilkan seluruh data yang jenis kelaminnya adalah pria. Gitu ya. Kita akan tes. Nah,
Tadi ya, tadi kan isinya hanya boleh yes or no tadi kan. Nah, di sini sudah benar nih. Yes. Yes itu berarti adalah data ini pasti pria. Ini pria, 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 pria. Nah, ini begitu yang ketemu wanita, dia akan bernilai no. Ini pria, 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 yes, yes, yes. Nah, begitu ketemu wanita, dia akan bernilai no. Nah, di slicing tadi, kalau yang ditampilkan adalah yang kondisinya adalah yes atau y ini. Jadi data ini yang akan ditampilkan, yang data-data pria-pria ini, yang bernilai y ini. Nah, nanti kalau yang bernilai n, dia nggak akan ditampilkan. Nah, itu kondisi tadi ya, kita membuat slicing data untuk memisahkan ini karyawan pria atau karyawan wanita, gitu ya. Nah, itu di bagian ini, caranya seperti ini. Ini cara pertama. Bisa langsung teman-teman seperti itu. Jadi kalau memang nggak ada kondisi lain, bisa langsung seperti ini. Gitu ya. Oke, terus misalnya kita bisa memakai if. Nah, ini mungkin ada formula baru lagi, itu if. If itu juga sama ya, dia bisa bernilai yes or no. Gitu ya. Nah, untuk if, ini caranya sama. Jadi kita bisa hapus dulu ya. Kita akan coba membuat formula yang di sini filter slicingnya ini dengan if. Oke, kita if. If ini dia mempunyai 3 parameter yang harus diisi. Oke, parameter yang pertama itu adalah logiknya. Logiknya itu berarti tadi ya, jenis kelamin sama dengan pria tadi. Oke. Nah, terus kemudian kita kasih koma. Nah, dia adalah value if true. Nah, dia akan ditampilkan yang true dan false. Jadi kalau yang di kolom ketiga atau parameter ketiga ini adalah data yang akan ditampilkan jika dia bernilai benar. Dan yang ketiga itu adalah jika dia bernilai salah. Oke. Di sini bisa kita tulis langsung true, terus di sini kita langsung bisa tulis false. Oke, seperti itu. Oke, dengan seperti itu hasilnya harusnya sama dengan yang tadi. Kalau kita tes, sama ya. Jadi pria ketemu pria dia akan bernilai Y gitu ya. Oke, jika dia wanita maka akan bernilai N. Oke, hasilnya sama. Jadi kita bisa memakai cara yang mana aja. Silahkan teman-teman lebih enak yang mana. Apakah yang cara pertama tadi langsung jenis kelamin adalah pria, bisa juga dengan memakai if. Gitu. Oke, hasilnya sama aja dengan cara yang bisa lebih dari satu cara. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita akan menampilkan, kita akan memfilter data yang pria dan yang departemennya adalah finance tadi misalnya. Oke, caranya juga sama ya. Tadi berarti kita harus pakai N tadi. N. Nah, N yang pertama itu adalah yang jenis kelaminnya adalah pria. Kemudian kondisi yang kedua adalah yang departemennya adalah finance. Finance. Nah, ini it's finance gini ya. Finance. Oke. Nah, ini berarti dia akan memfilter data tadi ya, yang jenis kelaminnya pria dan departemen IT. Nah, dengan N seperti ini. Gitu. Sama juga kalau dengan if juga sama ya. If tadi juga sama. Sama persis caranya seperti tadi. Oke, kita akan kembali ke yang tadi ya. Yang jenis kelaminnya adalah yang pria. Jadi yang ini saya hapus, N-nya saya hapus. Oke, jenis kelaminnya adalah pria. Oke. Nah, setelah terfilter, itu tadi kan kita filter di bagian layer pertama ya, di data ya. Nah, kemudian saya akan menampilkan semua karyawan yang jenis kelaminnya pria, tapi langsung ditampilkan di aplikasi. Oke, caranya seperti apa?
Nah, caranya adalah kita untuk menampilkan data atau untuk memvisualisasi data di AppSheet itu dengan view, dengan di menu view di sini ada view. Oke, saya akan membuat view di bagian primary navigation. Primary navigation itu adalah navigasi yang ada di bawah di sini, di bawah layar HP. Kemudian kalau menu navigation itu ada di atas di sini. Ini adalah menu navigation, gitu ya. Nah, oke, kita akan coba cari, kita akan coba tampilkan di primary navigation. Kita buat satu view baru. Kita kasih nama adalah karyawan pria. Karyawan pria. Oke, nah for this datanya, nah data yang akan kita tampilkan itu adalah bukan data karyawan. Kalau data karyawan kan tadi semua data. Jadi langsung saya pilih yang karyawan pria. Oke, berarti dengan begini aja kita akan tampilkan secara tabel ya. Dengan seperti ini aja, kita langsung membuat filter dari datanya, dari filter dari datanya kita filter dulu. Setelah datanya terfilter, baru kita panggil di aplikasi. Oke, nah di sini ada beberapa nama yang dia berjenis kelamin pria, ya itu udah pasti datanya ini. Oke, seperti itu. Ini datanya sudah langsung terfilter. Nah itu adalah filter yang ada di sisi data, filternya di sisi data. Tuh. Nah ini akan banyak dipakai juga di pembuatan aplikasi. Jadi agar aplikasinya ini tidak berat waktu loading dan cepat, itu filternya adalah dari sisi data. Jadi contohnya adalah kalau datanya itu punya data yang banyak, ribuan atau mungkin puluhan ribu, itu kalau di load semua atau dibuka semua barang-barang dia akan lama karena dia akan meload per baris gitu ya, akan lama. Nah kalau kita sudah membuat filtering di awal di sisi data, maka data yang di load adalah data yang sesuai kondisi tadi. Jadi kalau kondisi pria ya hanya data pria aja yang akan di load. Jadi akan mempersingkat atau mempercepat aplikasi kita ini berjalan seperti itu. Oke. Nah itu filter yang bagian data ya, bagian di bagian data. Oke, itu adalah kita membuat menggunakan slice. Oke, saya tulis dulu kita udah belajar tentang slice. Oke, slice ini juga bisa ini ya untuk validasi. Oke, untuk validasi yang ke pertama tadi udah dengan slice. Untuk yang slice tadi juga bisa lebih dari satu ya. Ini kan masih pria ya. Kalau untuk wanita ya kita tinggal duplikat aja. Duplikat. Nah, terus kita pilih ini misalnya nih jadi wanita. Nah, ini kita rubah menjadi wanita. Oke, seperti itu. Kita udah punya dua slice tadi. Bisa juga misalnya kita memerlukan sebuah visualisasi data yang akan menampilkan data yang dari departemen IT aja gitu. Kita juga bisa membuat slicing di sini. Jadi slicing lebih dari satu itu nggak masalah. Nah kalau seperti ini nanti akan jadi tidak dipakai lagi untuk yang karyawan ini. Kalau karyawan ini kan dia akan meload seluruh data dan itu akan bikin lama. Ini yang slicing. Oke. Terus kemudian kita akan coba membuat validasi atau filtering di sisi aplikasi. Oke. Nah, di sisi aplikasi ini ada juga beberapa cara. Jadi biasanya juga ada gabungan ya antara slice di bagian data, juga ada slice di bagian aplikasi. Nah, untuk slice di bagian aplikasi ini banyak dipakai. Contoh paling mudah adalah di bagian login tadi ya. Nah, coba kita akan buka spreadsheet saya sini. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian tabel user, oke, di sini ada level ya, ada level admin dan juga ada level user.
Nah, kita akan coba buat levelnya ini kita ganti menjadi departemen ya. Jadi misalnya si Bagi ini dia departemen misalnya adalah departemen finance gitu. Nah, nanti kita akan kalau misalnya login sebagai Bagi yang dia levelnya adalah finance, maka yang ditampilkan adalah nama-nama yang finance aja gitu ya. Nama-nama karyawan yang finance aja. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi sama. Jadi kita buat satu eh, slice baru ya, satu slice. Oke, satu slice. Nah, kemudian kita kasih nama adalah karyawan per departemen. Gitu ya. Oke, nah terus kemudian di row filternya, nah di row filternya ini tadi ya kita akan bandingkan eh, login tadi, level lagi tadi dengan departemennya. Oke. Untuk memanggil login tadi kan kita pakai user setting ya. Oke, ini sekali lagi nih yang ini ya ada video terpisah. Kemudian level. Nah, levelnya adalah kita akan samakan dengan dia departemennya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka saya akan membuat slicing atau filtering di tingkat aplikasi yang mana kalau saya login sebagai finance, maka yang akan saya tampilkan adalah data-data yang ada di orang yang ada di departemen finance. Itu contohnya seperti ini ya formulanya. Oke, nah terus kemudian kita akan coba tampilkan gitu ya. Oke, sini kita akan membuat sebuah view untuk memvisualisasi datanya. Kita duplikat aja dari yang pria ini. Karyawan pria ini kita duplikat. Terus kemudian kita kasih nama karyawan departemen. Oke, terus kemudian frontis datanya tentunya adalah karyawan per departemen. Oke, terus kita akan coba logout ya. Ini datanya kosong karena saya tadi login sebagai levelnya belum saya ini tadi belum saya rubah. Nanti saya akan logout dulu. Nah, saya punya B1234. Oh, ini udah ada B4321. Nah, ini levelnya masih admin, saya refresh dulu. Kalau ada pertanyaan langsung di ini aja, interupsi aja teman-teman. Biar nanti nggak panjang gitu ya. Oke, tadi loginnya sebentar saya lihat dulu di bagian user. Bagian user, oke ini levelnya finance. Oke, benar. Nah, saya coba logout dulu ya. Oke, logout dulu. Saya punya B, ini saya kosongin dulu. B1234. B43. Nah, ini levelnya udah finance ya. Kita login. Oke, oh sebentar. Saya berarti ini navigasinya nih. Saya harus ubah. Oke, di sini saya sementara saya pilih finance. Biar muncul menunya. Oke, saya simpan dulu. Dan saya login ulang. Oke, saya login ulang.
Oke, kita lihat di karyawan per departemen. Nah, maka yang tampil di sini adalah karyawan yang hanya yang departemennya adalah finance. Itu ya, itu adalah filtering dan validasi untuk di sisi aplikasi. Tuh. Oke, semoga teman-teman bisa menangkap yang tadi saya jelaskan ada dari layer data dan juga layer aplikasi. Nah, terus nanti di aplikasi yang nyata di studi kasus itu teman-teman harus bisa memakai kedua kedua hal tadi ya, filteringnya tadi ya. Jadi aplikasi kita akan di-load dengan cepat gitu karena memang dia nggak meload semua datanya tapi langsung data sesuai dengan filter gitu. Nah ini aplikasi kita akan lebih lebih cepat. Gitu. Oke itu untuk yang bagian validasi. Oke sebenarnya untuk validasi ini ada banyak ya. Jadi ada validasi data dan juga ada juga validasi waktu kita input gitu. Nanti kita akan sampai ke sana. Oke itu di bagian view ya. Oke, bagian view. Di view ini sebenarnya ada format rules, itu juga silakan teman-teman dicari sendiri video yang menjelaskan tentang format rules ini. Oke, kita akan lebih fokus ke bagian formula dan validasi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kita nggak usah ngomongin tentang rapi dan tidaknya ya. Nanti itu silakan teman-teman di ini sendiri, dikreasikan sendiri. Oke, terus kemudian untuk bagian view seperti ini, jadi kan ini view tabel ya. Jadi untuk view ini bisa ada deck, terus kemudian juga bisa berupa galeri. Nah ini tinggal teman-teman bisa pilih lah. Oke. Nah terus kemudian kita akan membuat ini ya, kita akan coba membuat menu ini. Contohnya adalah menu, oke, ini menu karyawan ini ya. Oke. Kita akan bikin yang menu karyawan ini per departemen ini. Oke, sekarang gini aja ya, biar karyawan pria gitu ya. Kita klik karyawan pria. Kita akan membuat bagaimana caranya kalau yang login itu dia pria, maka menu ini tampil. Tapi kalau yang login itu dia wanita, maka dia nggak akan tampil ininya. Menu ini nggak akan tampil. Atau sebaliknya, jadi misalnya departemen kalau dia sebagai tadi levelnya itu misalnya departemen finance, ini misalnya tampil. Kalau bukan finance maka dia nggak akan tampil. Sama aja seperti itu ya. Nah ini ada validasinya itu ada di bagian sini. Jadi kita klik bagian karyawan ini, karyawan review karyawan pria ini. Nah, terus kemudian di bagian bawah ini ada view karyawan pria, kita klik. Oke. Nah, di bagian tengah ini kita ada namanya display. Nah, display di sini ada show if-nya. Oke, di sini ada show if ya. Di sini ada show if. Nah, show if inilah yang kita bisa klik dan kita bisa membuat formulanya. Ya, kembali lagi terus formula ya, formula tadi ya. Oke, formulanya adalah jika tadi kan saya punya user, saya login sebagai user dan ada levelnya finance ya. Oke, kita akan contoh misalnya kalau yang levelnya itu finance, maka ini nggak perlu tampil misalnya. Kita akan coba ya. Karyawan pria ini nggak akan tampil kalau departemennya adalah finance. Ini sekarang kan di departemennya adalah finance. Nah, kita bikin validasi tadi ya. Di sini ada yes or no. Jadi nanti kita harus membuat formula yang isinya adalah yes or no. Nah, contohnya kita akan membuat kayak tadi ya. Kita ulang lagi saya ulang lagi ya. Di bagian show if-nya. Nanti kalau bernilai true, maka
menu ini akan tampil. Cuma kalau bernilai false, maka menu ini nggak akan tampil. Oke. Nah, show if-nya, tadi kan kita punya level. Jadi kita langsung bisa level ya. Kita langsung bisa panggil level. Untuk panggil level kita pakai user setting. User settings, kemudian kita punya level. Oke, jika levelnya adalah bukan finance, misalnya berarti bukan finance, saya ini ya. Bukan finance. Finance. Gitu ya. Kalau bukan finance, maka akan tampil atau tidak tampil gitu ya. Kita akan coba save. Oke, ini ya, karena kita finance, maka menu tadi nggak akan tampil. Dia nggak tampil. Cuman kalau kita balik, so if-nya ini menjadi kalau departemennya, levelnya adalah finance, maka dia akan tampil. Nah, di sini akan tampil. Oke. Nah, kasus seperti ini biasanya dipakai tadi ya untuk memfilter view. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah filter di bagian data, jadi juga ada dua ya. Terus kemudian sekarang ada juga filter dari sisi view-nya atau dari sisi tampilan aplikasinya. Oke, jadi biasanya adalah untuk menyembunyikan menu. Jadi kadang kalau kita membuat aplikasi kan ada level admin dan level user. Jadi untuk level admin itu dia bisa menambah data, bisa mengupdate data, bisa menghapus data. Kalau dia levelnya itu adalah user, maka dia hanya view aja seperti itu ya. Oke. Kalau mau membuat seperti itu, nah kita tinggal pilih apakah kita akan membuat filter di bagian data dengan slice tadi, apakah kita membuat filternya itu dari sisi view, berarti di bagian display ini. Nah, di display ini kita rubah di show if-nya. Oke, itu ada dua macam validasi tadi ya. Oke. Nah, silakan teman-teman nanti sesuai kondisi teman-teman untuk membuat aplikasi ini cocoknya ada di mana gitu ya. Itu. Nah, biasanya sih ada kombinasi ya antara filter data dengan filter view tadi. Oke, oke semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut ke bagian yang lainnya? Oke, nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, kemudian kita akan belajar, sebentar saya lihat di chatnya dulu ada yang, kalau VLOOKUP dan lookup. Oke, di sini ada yang nanya kalau VLOOKUP dan lookup gimana Pak? Kalau di AppSheet itu nggak mengenal VLOOKUP dan lookup, jadi dia hanya punya lookup. Oke. Jadi dia nggak ada VLOOKUP, nggak ada lookup, nggak ada. Cara supaya tabel ketika digeser kolom pertama tidak ikut kegeser gimana Pak? Barusan saya, oh yang mana yang mana? Ya, maksudnya apa ya tadi ya? Apakah yang ini atau apa? Kalau yang ini nggak tahu maksudnya yang mana. Apakah yang ini apa bukan yang? Saya nggak tahu yang maksudnya yang mana. Ya, ya, itu Pak. Yang betul yang ini ya. Ya, misalnya itu Pak. Ya, sebenarnya cuma digeser aja sih, kayak gitu. Ya, gitu kalau kegeser dia dia di sini, nah dia nggak akan ikut ya, gitu ya. Itu nanti disesuaikan aja. Jadi kalau dia mepet seperti ini, garisnya ke atas, nah dia nggak akan ikut. Begitu. Itu. Semoga itu yang ditanyain. Ya seperti freeze, betul seperti freeze. Oke, kalau udah saya save dulu. Oke, kalau tidak ada, kita akan ke bagian action ya. Ini ternyata udah 1 jam.
Kita akan bagian action dan nanti kita akan ke bagian automation. Nah, di automation dan action itu juga pasti akan memakai formula, Oke, kita akan ambil contohnya adalah sebentar, kita akan cari kasusnya dulu untuk yang di data ini. Oke, contohnya, oke, kalau saya punya ini ya, misalnya ya, saya akan membuat apa ya, laporan ini, yang ini pria, oke, oh ya, oke, kita akan coba membuat action ya, oke, action di sini, menu action di sini adalah proses yang dijalankan, perintah yang dijalankan untuk menjalankan sebuah formula atau menjalankan sebuah perintah yang dia dilakukan oleh manual gitu ya. Biasanya berupa button. Jadi ada button klik, diklik seperti itu. Nah, maka dia akan memakai action, yaitu perintah untuk merubah data, misalnya perintah untuk mencetak, perintah untuk membuat file PDF misalnya, itu berdasarkan perintah klik. Biasanya diklik baru dia jalan prosesnya. Nah, beda dengan yang automation. Kalau automation ini adalah suatu perintah yang dia dijalankan secara otomatis. Nah, otomatisnya itu adalah berarti harus ada pemicu atau harus ada trigger yang membuat prosesnya ini nanti dijalankan seperti itu. Itu bedanya action dan automation. Nah, kita akan membuat action dulu ya. Nah, action dulu. Pertama, untuk action, itu selalu kita harus bisa menentukan action itu ada bekerja di tabel yang mana atau di sheet yang mana. Nah, kita tadi punya sheet karyawan. Nah, terus kemudian kita akan membuat sebuah action ya. Jadi kita klik tanda plus di sini. Nah, kita new action. Nah, untuk action ini kita kasih nama, misalnya adalah ubah data. Nah, terus kemudian bagian yang paling penting ini adalah data apa yang akan kita ubah. Nah, kemudian di sini ada do this. Do this ini ada banyak ya. Ada banyak sekali perintah ya. Tinggal kita pilih aja sebenarnya. Nah, ini yang sering saya pakai hampir semuanya ya. Yang saya nggak pernah pakai itu yang nggak ada sih. Sering saya pakai semua di sini. Oke, saya jelaskan yang pertama, itu ada edit this row. Edit this row ini kalau kita klik, maka otomatis dia akan mengedit data yang sekarang ini. Contohnya misalnya di sini ya. Di sini kan tombolnya di sini. Jadi kalau saya klik, dia akan merubah data yang baris ini. Ini kan baris ini ya. Baris ID yang pertama tadi, kalau saya klik, dia akan mengedit data hanya ini gitu ya. Terus kemudian kalau saya ekspor ke CSV, maka otomatis dia akan membuat file CSV atau file Excel, mirip kayak Excel seperti itu ya. Terus yang lainnya, terus kemudian delete juga, execute itu nanti kita jelasin. Terus set values, jadi set values ini akan merubah data. Contohnya kita akan contoh yang ini dulu ya, set value of some column ini ya. Nah, misalnya di sini kita pilih, kalau misalnya kita klik ubah data, maka kita akan mengubah value-nya atau mengubah isi dari beberapa kolom di baris ini. Jadi baris yang ini adalah baris yang si Ade Firman ini. Nah, yang akan kita rubah apa? Di sini ada beberapa kolom. Nah, di sini misalnya adalah notes misalnya. Nah, notes ini kita isi dengan oke misalnya. Nah, ini adalah tipenya adalah long text. Long text ini kita bisa langsung ketikkan misalnya oke gitu. Itu. Terus kemudian kita save.
Nah, kita akan lihat ya, kita di bagian data yang pertama tadi, di AD tadi. Nah, ini AD. Di sini kan ada kolom notes ya. Nah, ini kan masih kosong. Nah, kalau di sini saya klik ubah data, seperti itu. Nah, kalau kita klik, nah dia akan ada tulisan OK nantinya. Nah, ini ya, ada OK ya. Yaitu action. Jadi sebuah proses yang dijalankan secara manual dengan biasanya dengan kita klik. Seperti ini ya. Seperti itu. Jadi bisa kita nanti juga bisa kita gabungkan menjadi trigger. Contohnya adalah kalau baris ini sudah kita oke, maka ada automation atau ada bot yang berjalan. Nanti juga bisa kita buat nanti seperti itu. Ya, contohnya itu. Jadi bisa kita gabungkan antara action dan automation, juga bisa berdiri sendiri. Itu di bagian action. Nah, terus untuk yang automation di sini ya, automation. Oke, di sini automation. Nah, untuk automation ini adalah yang pertama kita adalah bisa membuat trigger atau event. Kita klik yang di sini, event di sini. Kita bisa kasih nama misalnya perubahan data. Oke, nah di event source-nya ini kalau untuk yang versi free ini sudah ada dua ya, ada aplikasi, ada schedule dan juga ada Gmail. Jadi kalau Gmail ini juga saya pernah membuat beberapa video mengenai trigger yang Gmail ini. Jadi kalau misalnya ada email masuk, maka otomatis aplikasi apps kita ini akan menjalankan perintah tertentu. Seperti itu ya triggernya ya. Juga bisa dengan schedule, misalnya adalah per 1 jam maka apps kita nih ngapain, atau misalnya per 1 hari ngapain, seperti itu. Itu bisa di sini ya, di schedule ini. Nah, kita akan coba yang app aja. App. Nah, terus kemudian datanya apa? Datanya tadi ya, karyawan tadi ya. Karyawan. Nah, terus di sini itu ada data change type-nya. Data change type-nya ini adalah si trigger ini itu berjalan pas apa? Pas data karyawan itu apa? Misalnya pas data karyawan itu diubah tadi ya. Diubah tadi ya. Jadi tadi kan kita klik ubah data, tadi begitu diubah, nah trigger ini akan jalan. Seperti itu ya. Oke. Terus di sini ada kondisi. Kondisi ini adalah kondisi yang terpenuhi. Adalah kondisi yang tadi diubah tadi ya. Jadi di condition ini kita ketikkan adalah yang saat notasnya tadi ada isinya ya. Atau kita bisa buat misalnya notasnya adalah sama dengan oke. Dengan seperti ini berarti kita punya trigger jika ada data karyawan ini diubah dan pengubahannya adalah notes sama dengan oke. Jadi yang tadi button kita ubah klik data tadi kan si baris itu tadi kan jadi notesnya ada oke-nya. Nah, itu berarti triggernya ini akan jalan. Gitu. Nah, setelah triggernya jalan, maka yang akan dilakukan adalah proses yang ada di bawah ini. Nah, proses ini bisa lebih dari satu ya, bisa lebih dari satu, juga bisa dibikin kondisi. Kalau untuk kondisi, jadi misalnya seperti ini, ada kondisinya. Nah, ini ada kondisinya. Oke, seperti ini ya, misalnya gitu ya. Nah, di sini ada kondisinya, nanti di bercabang. Oke, bercabang ya. Jika tadi ya, notesnya misalnya sama dengan oke. Nah, jika oke, maka yang dilakukan adalah proses yang sebelah kiri. Jika tidak, maka proses yang ada di sebelah kanan. Itu juga ya, automation ini bisa dijalankan. Kalau misalnya nggak pakai seperti ini, langsung juga bisa. Jadi ini tadi saya hapus. Nah, di sini prosesnya. Jadi proses apa yang akan dilakukan kalau data tadi diubah. Nah, contohnya adalah kita akan membuat laporan misalnya. Kita akan membuat laporan, akan membuat file PDF. Nah, caranya adalah kita pilih yang create new view, new file maksudnya, new file, terus kemudian kita pilih yang PDF. Kita akan membuat file PDF. Oke, nah untuk membuat file PDF, ini sudah dibuatkan template-nya, kita tinggal view template-nya aja.
Kita tinggal view, terus kemudian dia akan membuka doc seperti ini. Kita bisa rubah formatnya sesuai dengan yang kita pengen, sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah, sebentar, ini kayaknya masih karyawan ya. Saya save dulu ya, saya save dulu. Oh ya, untuk bagian app sheet itu harus selalu di save ya. Kalau apalagi untuk perubahan data dan juga perubahan formula itu harus di save. Oke, kita create baru aja. Kita create template baru. Terus kita view. Oke, ini ya. Nanti muncul seperti ini ya. Data-data yang tadi kita rubah. Oke, kalau kita kembali ke sini. Terus kemudian untuk folder name-nya kita biarkan default. Untuk file name-nya kita berikan nama dia adalah karyawan. Gitu ya. Nanti dia namanya adalah, nama filenya adalah karyawan.pdf namanya. Oke, kemudian disable timestamp-nya ini kita aktifkan biar ini gunanya adalah untuk kalau misalnya disable-nya ini kita contreng, jadi ini nama filenya itu tidak ada tanggalnya atau tidak ada jamnya. Gitu. Kalau ini dihilangkan seperti ini, maka nanti nama filenya adalah karyawan terus ada tanggal buatnya gitu ya. Kita disable aja. Kemudian A4 segala macam, oke udah, terus kita save. Nah, put seperti ini, saya jelasin lagi ya. Pertama adalah triggernya. Bentar, kita tunggu. Nah, triggernya ini adalah, pemicunya adalah jika ada tabel karyawan ini diubah, dan pengubahannya adalah jika berisi oke, note-nya tadi. Jika berisi oke, maka dia akan membuat file PDF. Ya, akan membuat file PDF yang isinya adalah data tadi ya, data karyawan tadi ya. Oke, kita akan coba, kita hilangkan dulu oke-nya, kita hapus dulu. Oke, terus saya masuk ke ini ya, ke bagian Google Drive untuk menunjukkan bahwa file PDF-nya sudah terbuat. Nah, nanti kita akan membuat sebuah action baru atau sebuah tombol untuk melihat file PDF-nya. Kita akan lihat dulu di drive-nya tadi untuk melihat apakah nanti file PDF-nya sudah terbentuk atau belum. Kita masuk ke app sheet. Terus kemudian namanya adalah sorry, belum masuk ke app sheet. Nah, tadi app sheet. Nah, ini app sheet. Saya masuk ke app sheet. Agak lambat nih saya, internet saya. Terus kita masuk ke data. Nah, putus. Entah, internet saya putus malah. Bentar, putus ya. Bentar, kayaknya internet saya keputus. Oke, kemudian ada Zoom, ada Zoom.
Bentar, internet saya lambat kayaknya. Oke, udah ya. Oke, kita coba ini ya aplikasinya ya. Kita coba jalankan aplikasinya. Kita pilih, kita edit sebuah data, terus kemudian apakah data yang kita ubah tadi otomatis tergenerate file PDF-nya. Oke, saya login dulu. Ya, maaf, lama banget nih. Ya, kita coba ubah datanya. Oke, kita ubah datanya. Nah, setelah ubah datanya, otomatis nanti harusnya dia akan membuat sebuah file PDF. Kita akan coba langsung masuk ke Google Drive kita untuk melihat apakah PDF-nya sudah terbentuk. Nah, nanti dia akan membuat satu folder baru namanya Files. Nah, ini udah terbentuk Files. Oke. Setelah itu, kalau kita masuk ke folder itu, dia akan ada karyawan.pdf. Nah, berarti trigger kita sudah berhasil ya. Jadi kita sudah bisa membuat action dan juga bisa membuat automation dengan trigger dari action tadi. Jadi gabungan antara action dan automation. Nah, terus kemudian kita akan nggak mungkin setelah membuat PDF terus kita membuka file PDF-nya tuh di sini gitu ya, dimasuk ke folder Google Drive gitu. Jadi kita harus langsung membuat di sini ya, di bagian sini misalnya kita membuat sebuah button baru untuk melihat file PDF-nya gitu ya. Nah, caranya adalah kita membuat action lagi tadi, action. Nah, terus di bagian tadi ya, sama tadi ya. Jadi di bagian karyawan ya. Nah, terus kemudian kita klik tanda plus, tanda plus, terus kemudian kita membuat action baru. Action baru kita di sini adalah lihat PDF misalnya. Oke, karyawan. Nah, terus di sini di do this-nya kita pilih yang open a file. Jadi di sini ada eksternal open a file. Nah, kemudian di bagian file ini adalah kita masukkan URL dari si file PDF tadi yang ada di folder files tadi ya. Oke, untuk seperti ini sebenarnya ada formulanya panjang, tapi teman-teman tinggal copy aja nanti saya kasih di apa di grup. Ini tinggal copy paste aja nanti di ininya. Saya tinggal kasih nanti. Ini sebenarnya cuman ini aja isinya, cuman nama aplikasinya apa, kemudian nama tabelnya apa. Nah, ini seperti ini ya, nanti formulanya ya. Nah, kemudian tadi kan file, terus nama filenya tadi apa namanya? Tadi nama filenya adalah karyawan. Oke, di sini jadi kita ganti menjadi karyawan. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita save. Nah, kita save. Ini juga kita save ya. Oke, ini juga teman-teman bisa ini ya, bisa validasi ya. Maksudnya validasi adalah si tombol lihat PDF ini akan muncul setelah ubah datanya ini diisi. Maksudnya itu ya. Itu juga bisa dibuat validasi seperti itu.
Nah, PR-nya ya silakan teman-teman gimana caranya tombol lihat PDF ini, login dulu ya. Login PDF ini munculnya setelah ubah datanya ini diklik gitu ya. Nah, itu bagi teman-teman yang bisa nanti silakan itu di grup ya. Saya bisa Pak gitu. Caranya begini gitu ya. Tantangannya itu ya. Oke, jadi saya ini dulu ya, ubah lagi ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Dari OK-nya ini saya hapus dulu. Oke, ini saya hapus. Nah, ini aplikasinya ini ya. Nah, kita lihat misalnya di sini ya. Kita ubah menjadi AD ya. D. Nah, ini ya, maksudnya tadi ya. Gimana caranya file ini kan sebenarnya belum ada. Jadi kalau kita klik nggak ada. Nah, gimana caranya membuat validasi biar si tombol ini muncul setelah tombol ini diklik gitu ya. Tombol ubah datanya diklik baru ininya muncul. Biar nggak apa, biar user nggak salah ngeklik gitu. Kalau salah ngeklik ini diklik kan dia nggak ada isinya gitu karena belum terbuat. Kita ubah data dulu. Nah, setelah ubah data selesai kita tunggu sampai proses membuat PDF-nya ini selesai. Nah, kemudian kita baru klik yang PDF ini. Klik PDF ini. Oke, ini file PDF-nya sudah terbentuk ya. Nah, ini datanya tadi. Nah, untuk data ini tadi sih ya teman-teman silahkan dikreasikan nanti tampilannya seperti apa. Untuk merubah ini sama kayak kita di Word aja. Jadi kan template-nya ini. Template-nya ini sebentar belum kebuka. Nah, ini bisa bisa diubah-ubah. Yang nggak boleh diubah ini yang kode-kode seperti ini nih, yang ada huruf lebih kecil kayak gini-gini ini adalah nama kolom yang ada di spreadsheet. Ini nggak bisa dirubah. Kalau yang ini bisa dirubah nih, yang kata-kata ini bisa dirubah. Ini bisa diubah. Nah, terus untuk yang khusus yang kayak gini-gini nih, untuk nama-nama kolom ini nggak bisa diubah. Seperti itu kalau mau merubahnya. Oke, itu seperti itu. Oke, kalau misalnya biasanya kalau untuk pertama kali membuat file PDF ini biasanya itu suka ada error. Errornya ini ada macam-macam ya. Ada errornya not found. Kalau not found itu berarti teman-teman harus rubahnya di bagian formula ini. Harus dicek formula ini benar apa enggak. Sebenarnya sih formula tadi cuman ya dirubah ya cuman bagian ini aja. Nah, ini dipastikan namanya sama, nama filenya dengan nama yang ada di tadi, yang prefix file name yang ada di automation tadi. Itu kalau not found. Cuman kalau adanya itu adalah digital signature-nya itu gagal atau tidak ada permission untuk ke file PDF tadi, nah teman-teman tinggal ke bagian privasi, security, kemudian nanti di bagian option. Nah, di sini biasanya untuk defaultnya ini dia kecontreng seperti ini. Kalau kecontreng seperti ini berarti semua file generate-nya AppSheet itu dia akan ada signature-nya gitu. Jadi harus harus ada permission-nya. Nah, kita bypass aja dengan cara ini dinonaktifkan. Ini di bagian ini ya. Bagian file URL signing ini kita hilangkan. Jadi file hasil dari pembuatan AppSheet itu nggak perlu ada validasi atau nggak perlu ada permission. Jadi semua orang bisa melihat. Nah, biasanya untuk pembuatan file PDF itu biasanya hanya 2 error itu yang biasanya terjadi, yang suka menghambat gitu, yang suka gagal untuk membuatnya. Oke, seperti itu. Terus tadi action udah, automation-nya sekilas tadi udah. Oke. Cuma itu sih yang ini yang paling penting. Jadi formula tadi memang harus di ini ya, harus teman-teman harus wajib kuasai seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tertantang tadi yang saya bilang untuk button tadi, nanti silahkan teman-teman otak-atik sendiri gimana caranya bikin validasi itu. Nah, validasi itu clue-nya ya, clue-nya bisa pakai if, juga bisa pakai lookup. Nah, itu dua formula itu yang
yang bisa teman-teman pakai untuk membuat seperti itu, validasi tadi. Nah, validasi ini berarti karena dia di aplikasi, maka validasinya harusnya adalah validasi di bagian view, bukan validasi di datanya. Itu clue-nya. Yang kedua ya, untuk membuat tombol tadi, gitu ya. Jadi tombol kedua tadi nggak boleh keluar sebelum tombol pertama tadi diklik, gitu ya. Oke. Nanti untuk file ini saya share di grup. Terus teman-teman jangan lupa nanti di copy dulu ya aplikasinya ini. Jadi nanti saya kasih link, nah linknya itu di teman-teman buka. Setelah buka nanti kan di sebelah kiri atas ini kan ada tulisannya read only atau view only gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa ubah-ubah. Nah nanti silahkan langsung ke bagian manage. Setelah di bagian manage, di sini ada collaborate and publish. Nah di sini ada copy app. Nah nanti teman-teman copy seperti ini ya. Nah terus nanti nama filenya ini, nama aplikasinya ini diubah. Yang lainnya nggak usah diubah. Jadi save app-nya itu harus ke Google. Ini kan ada Google dan AppSheet database. Jadi Google aja. Jadi nanti tetap nama database-nya itu sama di spreadsheet gitu. Terus nanti jangan lupa yang dua bawah ini dicontreng birunya ini semua dicontreng jadi seperti ini, biru semua. Jadi jangan seperti ini tapi dua-duanya. Ini maksudnya adalah nanti file yang terkait dengan data dan juga dengan gambar itu langsung tercopy semua ke akun Google teman-teman semua gitu. Kalau dihilangkan seperti ini, maka nanti datanya dia akan membuat data baru. Gitu. Terus kalau misalnya ini dihilangkan seperti ini, jadi kalau file-file gambar yang pernah saya upload di aplikasi ini, teman-teman nggak akan dapat kopiannya. Jadi silakan deaktifin aja dua-duanya, terus kemudian copy. Setelah 100%, maka aplikasi bisa diedit oleh teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kayaknya sampai di situ. Yang lainnya sih tinggal nanti teman-teman ulang-ulang aja nanti di bagian formula itu. Formulanya cuman itu sih, yang lainnya nggak ada yang formula yang terlalu harus apa lagi itu nggak ada. Jadi sebenarnya formula itu ada sekitar 900 sekian itu di AppSheet, cuman cukup kuasai ini aja sih udah lebih dari cukup lah untuk membuat aplikasi apapun gitu. Itu cuman ya memang konsep pemahaman tentang bagaimana filternya di data atau di aplikasi, kemudian validasinya seperti itu yang harus teman-teman kuasai di awal. Itu sama sebenarnya ya sama struktur data tadi ya, struktur data tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman, saya sambil baca yang chatnya itu tadi. Ini nanti kita juga dapat untuk record ranjungnya apa kan? Sebentar mas, suaranya kecil ya mas, gimana? Untuk ini nanti kita juga dapat record ranjungnya. Halo mas, ya keputus-putus ya mas. Oh ya, ini nanti kita juga dapat untuk record ranjungnya kan ya? Oke, coba diketik aja mas, saya keputus-putus sih suaranya mas, saya nggak bisa dengar jelas. Ini ada yang tanya untuk tampilan PDF seperti apa ya Pak? Apakah bisa? Ya yang itu bisa disesuaikan yang di template tadi. Di template tadi bisa disesuaikan, jadi bisa dikasih warna, bisa dikasih logo, seperti itu ya, bisa ya. Terus untuk ya ini ya, untuk seperti ini logonya diganti, ini juga teman-teman bisa ubah-ubah tadi di bagian display ya. Itu ada ikonnya bisa dirubah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sambil share ini ya, sambil share aplikasinya ya. Oke, semisal mau buat barcode, apa ada kodenya? Untuk barcode ini di spreadsheet ada mas, ada font barcode mas.
ada font barcode. Nah, untuk barcode ini eh, nanti untuk membuat kode barcode-nya itu di spreadsheet ada font namanya barcode. Itu ada beberapa ini ya, ada beberapa. Contohnya ini ya, saya ambil contoh di spreadsheet. Bentar. Oke, spreadsheet ini saya punya kode. Oke, di sini ada ini ya, ada kode. Bentar, ini bisa nggak ya? Ada nomor induk ini ya, misalnya ya. Ini saya bisa kasih kode ini. Sini fontnya, bentar, saya copy aja dulu. Contohnya misalnya ini ya, saya segini, saya copy dulu. Kok ini? Kok nama sih? Bentar. Ini kode, kode. Misalnya ini ya, kalau untuk barcode, di sini ada font barcode, Mas. Sebentar, di sini ada font. Nah, terus kemudian kita cari namanya barcode. Barcode. Nah, di sini barcode ada beberapa macam ya. Beberapa macam, ada eh, ini angka-angka ini dia ininya ya, encryption-nya ya, Mas ya, encryption-nya. Jadi kita bisa mencoba. Jadi encryption ini nanti tergantung dari barcode scannernya. Jadi semakin tinggi encryption-nya, itu juga semakin spesifik barcode-nya. Tapi biasanya untuk yang 128 dan 3 128 dan 39 ini otomatis bisa dipakai di kalau kita scan barcode-nya itu pakai HP gitu ya, pakai HP. Itu sebentar kok nggak berubah. Di password. Oke, sini ya barcode-nya ya. Ini bisa digede. Nah, ini barcode ini nanti bisa di print, kemudian bisa juga nanti dibaca sebagai data. Nah, untuk membaca data barcode ini, nanti di bagian data ini, data yang bentar, data yang tempat karyawan. Oke. Nah, di sini di bagian kode tadi ya, kode ini harus Mas edit di bagian other properties. Nah, di sini scannable-nya diaktifin. Nah, scannable ini artinya adalah biar barcode tadi bisa di-scan dari kamera HP gitu ya. Nah, di sini ada banyak sih, ada scannable dan ada NFC. NFC ini biasanya untuk RFID, Mas. Jadi kalau misalnya kayak iktp gitu, kalau ini diaktifkan ini bisa membaca iktp-nya. Tapi juga tergantung dari HP-nya support apa enggak. Tapi kalau yang scannable itu semua HP sih kayaknya sekarang udah support. Tuh. Nah, nanti dia begitu seperti ini, dia langsung bisa nanti eh, bisa untuk di-scan gitu ya. Contohnya misalnya ini. Nah, di sini ya. Jadi kalau di sini ada kode kan ada logo segi empat, ada ini ya. Kalau di HP ya, kalau di desktop seperti ini nggak akan ada fungsinya. Cuman kalau di HP nanti tinggal diklik ini, nanti dia akan kameranya akan nyala dan akan nyari kode barcode yang sesuai. Itu Mas yang ini, yang apa saya bisa sampaikan gitu. Yang ini. Untuk sekilas tentang barcode. Terus bentar, ada lagi yang tanya materinya nanti Mas, habis habis ini selesai saya share. Ini saya share di grup ya. Saya mau minta buat aplikasi untuk tampilan kebutuhan data 3 parameter agent trader, mungkin
Oke, yang ini WA aja Mas, saya ini apa? Saya belum bisa jawab yang ini nih, saya harus tahunya seperti apa ini Mas GT Gilang ini ya, Mas Gilang. Itu WA saya aja Mas. Jadi saya coba jawab ini apa agak panjang saya jelasinnya di sini nanti. Nanti Mas ini aja WA saya aja. Terus apa lagi ya? Oke, terus untuk materi, jadi saya ada beberapa materi yang saya nggak share di YouTube secara publik, jadi saya private. Nanti saya share juga ke teman-teman mengenai hal-hal lain sekitar misalnya penggunaan user setting itu mulai dari yang basic sampai yang advance itu ada bagaimana cara membuat tadi ya satu email itu bisa dipakai oleh banyak user bahkan bisa sampai ratusan sampai ribuan user gitu ya. Terus kemudian ada juga trik yang belum sempat saya sampaikan itu trik mengenai bagaimana caranya kita mengelola data yang jumlahnya banyak. Jadi biasanya kalau kita memakai spreadsheet itu kalau datanya sudah di atas 10.000 itu mungkin dia agak lama gitu. Nah, itu bagaimana kita mensiasati aplikasi kita ini bisa mengcover data yang segitu banyak. Itu nanti ada triknya juga. Terus kemudian ada beberapa formula yang belum sempat saya sampaikan. Jadi misalnya contohnya adalah kalau kita mau membuat laporan tapi terfilter secara dinamis. Contohnya adalah saya ingin melihat laporan Departemen Finance tapi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan kita sering ya ada aplikasi yang ada filtering seperti itu. Jadi filtering berupa nanti ada reportnya atau berupa listnya itu kan biasanya ada filtering seperti itu. Nah itu juga belum sempat saya sampaikan. Nanti ada beberapa formula dan juga caranya itu juga ada videonya nanti saya share nanti teman-teman bisa lihat teman-teman bisa tonton. Terus kemudian juga ada tentang dashboard. Jadi dashboard ini biasanya kan untuk berupa grafik gitu ya, berupa grafik maupun berupa angka-angka yang bisa contohnya adalah satu bulan ini jumlah penjualannya berapa rupiah atau enggak jumlah karyawan yang sudah digaji berapa, yang belum digaji berapa, yang absen berapa, yang cuti berapa, segala macam itu seperti itu yang membuat dashboard seperti itu. Itu juga kalau kayak itu sih kayaknya saya pernah share di publiknya, cuman ada beberapa video yang saya nggak publish di YouTube. Itu mungkin itu sih rasanya udah lumayan lengkap ya, mulai dari dasar sampai juga dengan pembuatan dashboardnya dan juga cara mendistribusikan aplikasi ke banyak user. Jadi tanpa harus pusing, oh ini cuma 10 user, cuma segala macam. Jadi sebenarnya kita juga bisa bisa ada triknya gitu, bagaimana caranya bisa bisa seperti itu. Jadi ya kalau bisa ya kita memakai AppSheet yang free, tapi kita maksimalkan semua formula dan semua fitur yang ada yang free ini. Jadi kita nggak perlu membayar langganan ke Google gitu untuk memakai AppSheet. Oke, mungkin saya lihat lagi apakah ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, oke, yang nanti mau ini silakan dijawab ya, Mas atau Kak. Nanti saya coba jawab nanti di setelah ini. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Rasanya udah ya untuk template ini nanti saya kasih. Terus kemudian untuk diskusi nanti saya buka di grupnya, silakan ditanya ya semaksimal mungkin teman-teman bisa tanya. Kalau saya nggak bisa jawab atau belum sempat jawab ya kalau ada teman-teman yang sudah pernah ngalamin dan pernah tahu jawabannya ya silahkan langsung dijawab saja. Jadi kita saling komunikasi saja gitu. Jadi itu ya harapannya teman-teman bisa bisa ini ya bisa membuat aplikasi AppSheet ini karena memang terus terang untuk AppSheet ini masih terbuka lebar apalagi di Indonesia ini pemain AppSheet belum terlalu banyak. Jadi kemarin itu saya ada beberapa member saya dari luar Indonesia, jadi kayak misalnya di Malaysia segala macam itu mereka kesulitan untuk mencari mencari tutor yang detail gitu ya. Jadi mereka itu di negaranya itu nggak banyak tutorial gitu. Jadi hanya
menjual aplikasi yang sudah jadi gitu. Nah itu masih terbuka lebar kalau untuk AppSheet ini banyak sekali. Saya aja udah ya banyak lah ada beberapa project yang apa yang harus dibuat gitu. Nanti kalau teman-teman bisa membuat seperti itu kan uh, masih terbuka lebar untuk aplikasi AppSheet ini. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kayaknya udah nggak ada yang tanya. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini saya bagikan rekamannya dan juga template-nya serta kita bisa diskusi di grup gitu ya. Semoga membawa manfaat, bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.